Halo semuanya, perkenalkan nama saya Salsabila Safira dan saya akan melanjutkan materi dari video sebelumnya yaitu mengenai Teacher Directed Instructional Strategy. Berikut learning outcome dari video kali ini yaitu dapat memahami berbagai strategi pengajaran yang dilakukan oleh seorang pengajar untuk membantu meningkatkan pengetahuan secara merata baik itu bagi murid yang cakap maupun memiliki kesulitan dalam pemahaman pada masa jam pembelajaran. Sebelum kita mendalami Teacher Directed Instructional Strategy, kita akan membahas terlebih dahulu mengenai presenting new material through traditional expository methods like lectures and textbooks. Strategi pembelajar ini telah dikritik oleh beberapa ahli. Hal ini dikarenakan beberapa ahli menganggap pengajar ini membuat siswa memiliki peran yang pasif secara fisik. Namun walau begitu, terdapat juga ahli yang mengatakan walau terlihat secara fisik mereka pasif, namun secara mental mereka aktif. Tingkat kemampuan anak dalam memahami pembelajaran melalui strategi ini tergantung dari fungsi kognisi anak itu sendiri. Pengajaran dan buku tidak selalu memberikan dorongan kepada murid dalam belajar. Sebuah analisis mengenai beberapa buku bidang studi menemukan bahwa fokus dari sebuah teks adalah pengajaran yang spesifik. Menggunakan instruksi expository di dalam kelas, disarankan menggunakan beberapa strategi berbasis penelitian yang bertujuan untuk mengembangkan proses kognitif yang produktif. Keuntungan dari instruksi ini adalah memudahkan individu untuk dapat menyajikan informasi dengan cepat dan tepat. Namun kekurangannya tidak mudah untuk melihat dan menilai kemajuan dari murid. Teacher Directed Instructional Strategy. Teacher Directed Instructional memiliki beberapa strategi yang di dalamnya terdapat expository instructional, di mana informasi yang diberikan harus dalam bentuk yang sama dengan apa yang dipelajari dan diterima oleh para murid atau siswa. Berikut beberapa strategi dari Teacher Directed Instructional. Yang pertama terdapat asking question and giving feedback. Strategi ini bertujuan untuk mendapatkan kembali informasi yang telah diberikan kepada murid agar mengetahui apa mereka memahami gagasan yang telah diajarkan. Selain itu, strategi ini juga untuk dapat meningkatkan keingintahuan murid di mana kegiatan ini membutuhkan sebuah proses kognitif yang lebih kompleks dari seharusnya. Tanggapan baik itu jawaban maupun yang diberikan oleh para murid harus diberikan sebuah feedback kembali dari pengajar untuk dapat membenarkan atau meluruskan kembali informasi yang telah mereka pelajari. Dengan memotivasi dan juga berterima kasih atas keaktifannya sehingga murid akan merasa dihargai dan senang untuk bertanya dan juga menjawab sesi pertanyaan di kelas selanjutnya. Kedua, terdapat providing practice through in-class assignment. Pemberian sebuah tugas kepada murid harus dapat membantu siswa mencapai tujuan instruksional yang penting. Di mana dalam mengajarkan murid dengan metode ini, sebagai pengajar perlu memberikan sebuah sasaran yang tinggi untuk murid dapat mengembangkan kemampuan kognitifnya. Salah satu caranya dengan cara otentik dan juga mempraktikannya, yaitu contohnya seperti kelompok belajar. Kelemahan dari strategi ini adalah dapat memakan banyak waktu dan biaya dalam penerapannya di kelas. Sedangkan kelebihannya adalah mampu melatih kognitif anak sehingga dapat memahami relevansi atas yang sudah ia pelajari dengan apa yang mereka hadapi untuk ke depannya. Strategi ketiga yaitu giving homework. Memberikan pekerjaan rumah kepada anak dilakukan untuk memahami materi yang sebelumnya diberikan dengan prosedur yang mereka sudah pahami. Yang kedua, mempelajari materi baru. Dan yang ketiga, menerapkan materi di kehidupan sehari-hari. Kelebihan dari strategi ini adalah memberikan kontribusi yang besar dalam meraih prestasi di sekolah. Faktor kualitas pekerjaan rumah dilihat dari makna dan menariknya sebuah tugas yang mereka kerjakan. Saat memberikan pekerjaan rumah, pengajar perlu mengingatkan beberapa hal yaitu diantaranya waktu dan sumber daya yang dimiliki di rumah, kualitas bantuan yang diberikan orang tua atau anggota keluarga lainnya, serta sejauh mana strategi motivasi yang mereka miliki dan pengaturan diri untuk menjaga diri itu berbeda-beda. Untuk dapat mencapai tujuan dari strategi ini, terdapat beberapa pedoman di antaranya, gunakan tugas terutama untuk tujuan instruksional dan diagnostik. Jadikan pekerjaan rumah cukup menarik dan menantang sehingga siswa ingin menyelesaikannya. Berikan informasi dan struktur yang dibutuhkan siswa untuk menyelesaikan tugas dengan sedikit atau tanpa bantuan dari orang lain. Berikan campuran tugas wajib dan sukarelawan. Diskusikan tugas pekerjaan rumah di kelas pada hari berikutnya. Ketika siswa memiliki keterampilan pengaturan diri yang buruk atau sumber daya yang terbatas di rumah, buat program pekerjaan rumah setelah sekolah yang diawasi. Keempat, terdapat conducting direct instruction. Strategi pengajaran ini merupakan gabungan dari ketiga strategi sebelumnya.
Instruksi langsung didasari oleh ide-ide behavioris yang menggunakan prinsip-prinsip dari psikologi kognitif serta teori struktural. Secara umum, pendekatan ini menggunakan langkah-langkah dari komponen berikut. Pertama, review materi yang dipelajari sebelumnya. Kedua, memaparkan tujuan dari pelajaran materi. Ketiga, penyajian materi baru dengan langkah-langkah kecil yang diurutkan secara logis. Keempat, memandu praktik dan penilaian siswa setelah setiap langkah. Kelima, praktek mandiri. Keenam, review tindak lanjut dan sharing. Kelima, terdapat promoting mastery. Mastery learning merupakan sebuah variasi arahan instruksi secara langsung yang bertujuan untuk memastikan para murid secara keseluruhan memahami topik yang diberikan sebelum diberikannya topik baru dalam pengajaran. Hal ini dilakukan untuk meminimalkan kemungkinan jumlah murid yang tertinggal materi karena belum memahami topik sebelumnya. Untuk mendistribusikan penguasaan dari topik perlu melakukan pemecahan subjek menjadi lebih kecil, membantu dan membimbing murid, dan memberikan bantuan tambahan setelah latihan. Mastery learning memperlihatkan bahwa murid membutuhkan waktu serta arahan atau instruksi untuk dapat memahami topik yang diajarkan. Dalam pembelajaran strategi ini, memiliki beberapa komponen yang diantaranya pertama, unit kecil yang terpisah, dua, urutan logis, ketiga, demonstrasi penguasaan di akhir setiap unit. Keempat, kegiatan tambahan bagi siswa yang membutuhkan bantuan atau latihan ekstra untuk mencapai penguasaan. Keuntungannya, murid memiliki semangat yang baik terhadap materi yang diajarkan, murid menjadi belajar lebih banyak, membuat murid berprestasi lebih tinggi dalam kelas, sangat bermanfaat bagi murid yang lambat dalam memahami materi di kelas. Keenam, terdapat using instructional website. Internet merupakan mesin pencari informasi yang memungkinkan para murid serta guru untuk menemukan informasi dengan cepat mengenai sebagian besar topik sesuai urutan yang diinginkan. Baik itu ingin mencari tahu mengenai pembelajaran maupun informasi-informasi lainnya. Kalau begitu, dalam pemakaian internet, murid perlu pengawasan yang ketat sebab mereka belum memiliki pengaturan diri dan literasi teknologi. Maka perlu bimbingan untuk mereka terhindar dari berita yang tidak valid, tindakan plagiarisme, pornografi, serta pembeberan informasi pribadi yang membahayakan diri mereka. Salah satu cara efektif untuk dapat memfokuskan diri menggunakan internet adalah dengan cara memasukkan tautan situs yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran di kelas. Ketujuh, terdapat using technology to individualize instruction. Internet menyediakan banyak cara di mana individu dapat mengindividualisasi instruksi sehingga sesuai dengan tingkat kemampuan, kebutuhan, serta minat dari murid itu sendiri. Hal ini dapat diterima murid baik dari secara pribadi maupun institusi pendidikan yang mereka tempati dengan memberikan kredit kursus online maupun perangkat lunak instruksional disebut CBI, Computer Based Instruction. CBI dominan didasari pada memperkuat secara aktif dan apabila terdapat prinsip kognitif serta behaviorisme, program yang dimiliki lebih bersifat kontemporer. Berikut keuntungan sistem pembelajaran CBI. Yang pertama, menyertakan materi melalui animasi klip video dan pesan lisan. Kedua, mampu merekam dan menyimpan data setiap murid yang sedang berlangsung, termasuk informasi seperti bagaimana perkembangan pemahaman murid serta di mana kekurangan pemahaman mereka. Yang ketiga, mampu memberikan instruksi ketika guru tidak berada di tempat yang sama, seperti tatap maya. Sekian penjelasan dari saya. Berikut terdapat pertanyaan yang dapat kalian jawab sebagai evaluasi pemahaman kalian. Selamat mengerjakan!